aktsaru intilaqan fil hadisi wa ta'biri ma'a aqranihi wa ashabihi min usratihi. Ya. Anak muda, remaja lebih fasih, lebih intilak, lebih lancar kalau berbicara, kalau ngobrol sama teman seangkatan atau teman-teman sebayanya. Ya. Baik teman sekelas maupun bukan teman sekelasnya. Ini mereka lebih lancar, lebih fasih, lebih terbuka daripada kepada keluarganya. Ya. Jadi rumus beliau, anak remaja lebih fasih, lancar, suka ya, berbicara dengan teman sekelas atau yang sebaya daripada keluarganya. Ya. Ini sebuah kaidah juga yang mungkin banyak dirasakan oleh orang tua, bahwa anak remaja ini akan lebih fasih, akan lebih lancar, akan lebih suka, akan lebih nyaman kalau berbicara dengan temannya daripada dengan keluarga dan orang tuanya. Ya. Nah, gimana agar anak remaja ini lebih fasih, lancar, dan suka berbicara dengan kita? Kan pertanyaannya begitu. Ustadz, gimana biar anak remaja ini fasih, lancar, suka berbicara dengan kami ini sebagai keluarga? Jawabannya, jadilah ya, jadilah kita ini sebagai temannya, ya, dan berperilakulah kita seperti temannya. Coba perhatikan teman itu seperti apa, ya, teman anak-anak kita itu seperti apa, jadilah seperti itu. Maka otomatis dia akan fasih, akan lancar, akan suka, akan antusias kalau berbicara dengan kita. Karena kita berposisi sebagai temannya. Makanya wasiat dari para ulama dan kaidah pertama di dalam kitab Kaifa Turabbi Abna'aka, bagaimana Anda mendidik anak Anda. Kaidah pertama adalah la'ibhu sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Bermainlah dengan anak dari umur 0 sampai 7 tahun, didiklah adab anak dari umur 7 sampai 14 tahun, dan menjadilah sahabat anak dari umur 14 sampai 21 tahun. Ya, karena yang dibutuhkan di umur itu menjadi sahabat. Ya. Sahabat itu kalau temannya cerita, yus denger kayak gitu ya. Yang ngomentari sidik, enggak ngantek. Wah, bermenit-menit gitu. Obrolan ini tiktokan gitu. Sambung-sambungan. Dan enggak ada yang panjang. Kalau yang satunya lagi pengen panjang, yang satunya dengerin, enggak motong. Ya, gitu. Selalu seperti itu. Kemudian kalaupun komentari buluk, alah kowe ngono ya rapi, misalkan gitu. Itu komentar pendek tapi terkadang bisa menyadarkan temannya yang satunya gitu. Komentarnya komentar-komentar pendek, spontan gitu. Bagus wi, lanjutkan gitu. Ya. Itu anak remaja lebih suka yang hubungannya seperti eh, teman gitu, daripada yang seperti ustadz gitu ya. Jadi anak-anak tidak suka kalau bapaknya, meskipun bapaknya ustadz misalkan seperti itu, anaknya di rumah kok dijadikan seperti jamaah, itu tidak suka. Makanya salah satu riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang ahli Al-Quran, yang di perang Uhud belum boleh sama Nabi untuk ikut perang Uhud di tahun 3 Hijriah, artinya umurnya belum 15 tahun. Ketika Nabi wafat berarti umurnya anggap saja
sekitar 23 tahun, ini Zaid bin Thabit, dikatakan kalau di rumah atau kalau di luar beliau itu sangat berwibawa gitu. Tapi kalau sudah di rumah, ya beliau sangat eh, apa namanya, bisa membaur dengan keluarga, ya, bisa tertawa, bisa tersenyum, ya, bisa membaur dengan keluarga. Itu riwayat dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Di dalam rumah dan di luar rumah berbeda. Ya, kalau kata Sulaiman Ar-Ruhaili, di luar itu ya seperti singa, di dalam itu ya seperti kucing misalkan. Ya, jadi berbeda dari sisi sikapnya. Di mana di luar dia tegas, kuat, di dalam dia bisa membaur dengan keluarga. Wallahu taala alam biswab. Ini semua adalah sebuah pilihan ya. Uh, Manapun yang akan kita pilih dari metode-metode ini, semuanya akan memberikan efek, dan apa yang kita baca itu bisa menjadi referensi kita, bisa menjadi pertimbangan kita, sehingga kita bisa menjadi keluarga yang berkualitas gitu. Wallahu taala alam biswab. Ternyata kita hanya bisa selesai membahas tentang numuwul lugawi, ya, perkembangan bahasa dan komunikasi pada diri anak-anak ya. Wallahu taala alam biswab.